Bang, terkait dengan bisnis yang kena pajak 75% gimana Bang? Itu undang-undang yang menetapkan Pemda menagih minimum 40% pajak dari pendapatan bruto, pendapatan kotor, sangat di luar logika, mengancam bahkan akan mematikan bisnis pariwisata. Karena apa? Kalau kamu penjualan 100 juta misalnya, maka kau harus bayar ke Pemda 40 juta. Itu baru pajak hiburan. Belum lagi pajak badan, pajak penghasilan yaitu 22%. Belum lagi pajak karyawan. Belum lagi pajak kalau ada alkohol itu 11%. Jadi kalau dihitung semuanya, hampir 100% pajaknya itu. Ini bisnis atau mau mematikan bisnis? Di negara ASEAN, rata-rata pajak hiburannya adalah 5-7%. Thailand cuma 5% dan turisnya meningkat tajam. Bisnis hiburan ini adalah bisnis yang sangat menampung 20 juta lebih pekerja, sebagaimana tadi kata Menteri Pariwisata, yang rata-rata pendidikannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau sampai bisnis hiburan ini mati, maka 20 juta penduduk Indonesia akan PHK. Dan ini akan menghancurkan pariwisata terutama di Bali. Bagaimana mungkin kalau orang ke karaoke harus bayar 40% pajak? Bagaimana mau turis kalau masuk ke klub di Bali harus bayar 40% pajak? Peraturan yang sangat konyol. Okay. Bang, berarti tarif akan sampai berapa Bang? Kenapa? Tarif akan sampai berapa kira-kira kalau pajak sudah 40 misalnya Jadi di bisnis? Inul menghitung bisa hampir 100%. Ya, karena contoh, jadi gini, pajak hiburan 40%. Itu dari pendapatan kotor loh. Jadi langsung pemerintah, yuk ada jualan sudah semalaman misalnya Inul jualan karaoke, malam itu misalnya jualan 10 juta, 4 juta langsung ke kas Pemda. Tapi Bang Hotman kan juga ada bisnis itu Bang. Ya ada. Efeknya ke Bang Hotman gimana juga sama? Di Bali itu ada ratusan klub. Turis datang ke Bali, kalau tidak ada klub tidak mungkin datang. Ya, jadi akan kalau sampai klub tutup, Bali akan tutup pariwisatanya dan negara akan hancur pariwisatanya. Di Dubai, negara bagian dari negara Arab, bahkan pajaknya direndahkan semua. Pajak alkoholnya hampir nol. Dan dalam Desember kemarin pengunjung paling tinggi di dunia turis adalah di Dubai. Nomor 2 Thailand. Thailand pajaknya hanya 5%. Lagi pula, apa alasannya pemerintah membebaskan pajak 40%? Emang kau kasih apa ke rakyatmu ini? Emang contoh ke karyawan ini, emang kau kasih apa? Kok kau tega-teganya pungut 40%? Coba contoh nih, ini misalnya bisnis karaoke. Ceweknya udah nungguin tamu, nungguin semalaman. Akhirnya nyanyilah lagu kesayangan dari teman dekat gua, Meriam Belina. Mulanya biasa saja, hanya nyanyi begituan. Begitu dia keluar, bayar 100.000 ruangan, tapi harus bayar pajak 40.000. Karena 40%. Ya. Customer mana yang mau? Sangat tidak masuk di akal. Kelewatan. Ini adalah undang-undang yang dibuat tanpa hati nurani. Dah. Tapi jatuh bangunnya Bang Hotman, Kalau saya mau udah untuk kaya, bisnis, nggak usah takutin gua lah. Ya, nggak ada kaitan ke gua lah. berarti ya. justru Bang Hotman Saya membela. sebagai pengacara udah terlalu lama sukses. Itu bisnis gua sampingan itu, saya hanya investor, nggak relevan. Ya. Jadi kalau kau bilang syukur nggak, gua nggak peduli. Kalau saya pribadi, ini 2 Lamborghini nih. Ya. Justru membela teman-teman public figure yang punya bisnis seperti itu juga ya Bang Hotman. Tidak membela. Saya itu Pariwisata Indonesia ini, ya, Indonesia. Negara ini karena apa? Kalau bisnis pariwisata jatuh 20 juta akan terancam PHK. Ya. Nggak ada Bali tanpa hiburan. Ya. Dan hiburan tidak ada kalau pajaknya setinggi itu. Dan kenapa kau berhak nagih 40% sementara kau kasih ke rakyatmu? Nggak ada segitu. Pernah nggak kepala 20 juta penduduk ini pemerintah kasih insentif pajak? Denmark pajaknya 40% itu dari net profit. Tapi seluruhnya gratis. Sekolah gratis, rumah sakit gratis, apapun gratis dan tidak ada korupsi. Kita, Anda tahu sendiri korupsi di mana-mana. Jadi langkah ke depan gimana ini Bang? Langkah ke depan solusi terbaik adalah
Karena ini menyangkut hal yang sangat vital, saya usulkan satu-satunya jalan terbaik, Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu, dan itu kewenangan mutlak dia. Kenapa ini? Karena ini menyangkut nasional, 20 juta penduduk, menyangkut nasib bangsa. Segera keluarkan Perpu, tenangkan dulu, baru kemudian dicari solusinya selanjutnya. Apakah undang-undangnya dibatalkan? Sekarang ini kalau mengharapkan DPR nggak mungkin, karena di DPR itu sudah terjadi persaingan. Ada pendukung 01, 02, 03. Dan yang paling terjadi sekarang ini adalah seolah-olah ini kesalahan dari pemerintah Pak Jokowi. Padahal saya dengar Pak Jokowi tidak tahu pada saat undang-undang ini disahkan. Hanya menteri terkait yang berperan. Itu sekarang dipakai untuk berusaha menyerang 02. Bahkan ke saya, WA paling banyak, masih dukung 02 kan, waktunya pindah katanya. Kenapa kau mengkritik pajak? Itu kan kau yang dukung katanya. Padahal kenyataannya kementerian terkait yang berperan. Oke. Ya? Oke, makasih Pak. Terima kasih.